Partai Solidaritas Indonesia memberikan surat rekomendasi di Pilkada Serentak 2024. Golkar usung Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta. Gelaran turnamen badminton Kapolri Cup 2024. Razia Patu Jaya 2024. Halo, selamat pagi. Pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi Rezaldi. Selamat pagi, Festi ini lagi jadi Apa? cewek bumi ya? Cewek hari bumi, ini ya? iya cewek bumi ya, coklat-coklat kita Iya, ya. betul. Ini apa cowok bumi, apa cowok buaya nih? Coba. Ya tentunya pemirsa selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di siaran kita. Kita kembali bertemu lagi ya Festi Betul. tentunya di Menyapa Pagi kali ini. Betul. Dan kita punya berbagai informasi Festi ya di Menyapa Tadi Pagi juga kali kan ini ada ya. PSI yang sudah memberikan Ya, beberapa surat betul. rekomendasi untuk maju di Pilkada Serentak 2024 Ya. gitu kan. Ada Andi Saroni gitu ya. Dan juga terus juga ada siapa sih Andi kalau misalnya untuk maju di Pilkada Banten. Banten seperti itu ya. Tapi itu lagi-lagi memang ini menjelang Pilkada di bulan November ini situasi politik menjelang Pilkada ini sudah mulai hangat sudah ya. mulai terasa hingga ya, saat ini ya. Ini betul masih tahun sekali. politik loh Andi ya. Karena kalau misalnya kita melihat juga kan dari beberapa partai juga Ya. sudah melakukan beberapa surat rekomendasinya Betul. untuk mengusung nama-nama untuk maju di Cagup dan juga Cawagup 2024 nanti Iya. seperti itu. Dan selain itu ada apa lagi nih Festi? Ini agak skip ya adanya. pagi-pagi ya. Apa adanya. Ya selain Kayaknya itu kita belum makan bubur ya. Iya. Gitu kayaknya. Dan ini juga ada informasi terkait dengan razia Patu Jaya Jaya 2024 ya. Ini salah satu langkah yang sangat bagus ya Betul. Andi ya. Ini masih terus dilakukan oleh pihak Betul. kepolisian untuk menertibkan para pengguna jalan seperti itu supaya Betul. tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang justru pelanggaran ini sebenarnya dapat merugikan pengguna jalan itu sendiri. Betul, dan membahayakan orang-orang Ya. di sekitarnya ya seperti itu ya Andi ya. Dan tentunya informasi-informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama jelang Pilkada 2024, sejumlah partai politik menunjukkan arah dukungannya dalam mengusung calon untuk maju di berbagai wilayah. Salah satunya adalah Partai Solidaritas Indonesia yang resmi memberikan surat rekomendasi kepada 3 calon pasangan untuk maju di Banten, Lebak Banten, dan Tangerang. Kontestasi Pilkada 2024 semakin dekat, sejumlah partai politik pun kini menunjukkan arah sikapnya untuk berkoalisi dalam mengusung para calon kandidat maju di pertarungan Pilkada Serentak. Salah satunya yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang telah memberikan surat rekomendasinya kepada 3 calon pasangan yang akan memimpin di berbagai wilayah. Surat rekomendasi ini pun diberikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di kantor DPP PSI Jakarta. Adapun 3 pasangan calon tersebut yaitu Ahmad Riza dan Marcel Widianto untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Bakal calon gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni dan Dimyati Natakusuma, serta calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Banten Sanuji Pentamarta dan Dita Fajar. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Simpo TV melaporkan. Ya kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, bakal pasangan calon kandidat Ahmad Riza Patria, Marcel Widianto, dan Andra Soni Dimyati Natakusuma secara resmi mendapat dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia. Dukungan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yaitu Kaisang Pangarep di kantor DPP PSI Jakarta. Pemilihan Kepala Daerah 2024 akan digelar dalam waktu dekat. Bakal pasangan calon terus mengantongi dukungan sejumlah partai politik untuk bertarung di kontestasi Pilkada. Pasangan calon kandidat Ahmad Riza Patria, Marcel Widianto, dan Andra Soni Dimyati Natakusuma kini resmi mendapatkan dukungan dari Partai PSI. Usai mendapat dukungan, pasangan Riza Marcel menyebut akan berjuang sepenuhnya dan siap untuk melanjutkan pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran dan juga serta membangun Tangerang Selatan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh DPP PSI kepada kami, saya dan Marcel sebagai calon wali kota Tangsel dan calon wakil wali kota Tangsel
insya Allah kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami akan kami jaga dan kami akan berjuang untuk memastikan kemenangan di Kota Tangsel, untuk memastikan program-program pemerintah pusat di pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin dapat dilanjutkan di bawah kepemimpinan pemerintahan berikutnya, yaitu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Mas Gibran, dan insya Allah ke depan seperti juga harapan dari PSI, Tangsel akan bebas dari korupsi, dan insya Allah juga Tangsel juga bebas dari intoleransi, dan kami akan berjuang sebaik mungkin bersama warga Tangsel agar Tangsel maju, Tangsel keren. Perkenalkan, saya Marcel adalah bakal calon wakil wali kota dari Tangerang Selatan bersama dengan Pak Wali Kota saya yang adalah Bapak Riza Patria. Terima kasih Mas Kaisang ya, dan juga para teman-teman dari PSI yang sudah memberikan rekom kepada kami, dan ini menjadi trigger kami untuk lebih berjuang lagi untuk memenangkan pilkada di Tangsel dan bisa mewujudkan hal-hal yang diinginkan oleh para masyarakat. Jadi kita akan menghapus semua ketimpangan sosial yang ada, dan nanti akan diceritakan di Imut, Impian Masyarakat untuk Tangsel bersama Aiza dan Marcel. Senada dengan bakal pasangan Cagup dan Cawagup Banten, Andra Dimyati mengatakan akan menjaga amanah sebaik-baiknya dan mengawal kebijakan pemerintahan yang akan datang agar percepatan pembangunan Banten dapat berjalan. Alhamdulillah atas kepercayaan dari PSI dalam rangka mengusung kami sebagai calon Gubernur Banten, dan insya Allah amanah ini akan kami jalankan sebaik-baiknya dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah yang akan datang agar percepatan pembangunan di Provinsi Banten bisa berjalan dan melanjutkan apa yang sudah diberikan pemerintah pusat di wilayah Banten. Dan insya Allah kami akan memaksimalkan tugas-tugas ini untuk mendapatkan mandat dari rakyat Banten. Terima kasih. Intinya yang dititipkan PSI yang saya selalu dengar adalah jadikan Banten yang maju, sejahtera, serta bebas dari korupsi, dan menjadikan wilayah Banten birokrasinya bersih dan melayani. Itu saja mungkin yang bagian dari tambahan, dan mudah-mudahan kami bisa mengemban amanah apa yang dititipkan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Simpo TV melaporkan. Ya, dia ini, juga apa Andi? Enggak, ini kan udah kelihatan nih dinamika politik sudah berjalan. Betul, gitu seperti kan. itu. Ini PSI gitu udah mulai Kita kayaknya memberikan surat banyak rekomendasi. kompak banget ya, kayak Iya. Emil Dardak sama Hovifah Indar Parawansa ya. Di Jawa Timur kalau gitu apa-apa kan. kita selalu bareng gitu kan ya. Ini juga terkait dengan adanya surat rekomendasi Iya. yang diberikan oleh beberapa partai. Ini juga ada partai sebelumnya ada partai dari Amanat Nasional yang memberikan surat rekomendasi kepada Hovifah dan juga Emil Dardak Betul. untuk maju lagi di Pilgub Jawa Tengah. Dan ini juga di Banten diberikan Jawa Timur, Jawa Timur. Hovifah dan Emil Jawa Yes, Timur yes, gitu. ya, salah rekomendasinya itu buat Hovifah dan juga Ya. Emil Dardak di Jawa Timur seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat juga kan dari Kaisang Pangarep dari Partai Solidaritas Indonesia juga memberikan beberapa surat rekomendasi ya. Ya. Salah satunya ada di apa namanya? Di Tangerang Andra dan juga di Dimyati, Banten seperti gitu ya. itu. Ada Marcel Widianto, salah Ya. satu komika yang tentunya saat ini masih menjadikan apa ya, teka-teki, bukan soal teka-teki saja sih Andi, Jadi tapi sorotan juga, ya? Iya, sorotan dan juga problematik, banyak sekali orang-orang yang mengkritik lah. Iya, gitu. betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal kritik terhadap Marcel Widianto, ini juga ada respon dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, yang turut merespon banyaknya kritikan kepada bakal calon wakil wali kota Marcel Widianto yang akan maju di Pilkada Tangsel 2024. Kaisang menyebut bahwa Marcel Widianto mempunyai kemampuan dalam memimpin Tangerang Selatan. Bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Marcel Widianto menuai banyak kritikan terkait dirinya yang akan maju di Pilkada Serentak 2024. Merespon hal tersebut, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep mengatakan bahwa Marcel mampu untuk membawa Tangsel lebih baik. Kaisang juga meyakini Marcel dapat membuktikan dengan menang melawan incumbent. Kalau lihat di sosmed kritikan itu banyak sekali yang datang ke Mas Marcel. Tapi kan mungkin selama ini orang-orang tahu Mas Marcel itu hanya dari luar. Tapi ketika tadi beliau beberapa kali memaparkan apa yang ingin beliau lakukan, apa yang beliau tahu mengenai Tangsel, saya rasa beliau ini punya kemampuan.
Cuma emang belum diberi kesempatan aja. Makanya nanti lihat ketika nanti sudah pendaftaran, kalau nanti ada debat atau apapun, saya rasa Mas Marcel ini bisa menghadapi incumbent yang dari Partai Golkar. Saya kira itu aja. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Ya, nama Marcel Widianto ini saat ini masih terus disoroti oleh banyak sekali publik. Betul. Ya, bukan hanya kita masyarakat biasa tapi juga ada public figure seperti itu yang saling, mungkin kalau misalnya kita melihat ada yang saling menjatuhkan, ada yang saling mendukung, tapi kalau misalnya kita lihat juga kan namanya juga perpolitikan. Untuk kita maju pasti akan adanya pro dan kontra. Betul. Ada misalnya orang-orang yang sebelumnya membenci kita terus gencar-gencarnya bagaimana caranya untuk menurunkan seperti itu ya Andi ya. Tapi ntar kalau udah menang, mepet Betul, lagi gitu mepet ya. lagi. Kayak siapa emang? Oh ada lah. Gitu. Nah memang kalau kita melihat dari pencalonan Marcel Widianto, seperti kita Vesti tadi menuai pro dan kontra, Betul. seperti itu. Tapi yang kita lihat tadi kalau tadi dari pernyataan Marcel Widianto di beberapa media juga mengaku percaya diri. Dan juga kalau tadi kita melihat dari pernyataan Ketua Umum Kaisang Pangarep dari PSI seperti itu, ini percaya kalau Kaisang ini pasti punya something untuk membangun Tangerang Selatan, seperti itu ya. Marcel Widianto. Iya, Marcel Widianto gitu. Nah, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyerahkan surat rekomendasi kepada 3 pasangan bakal calon untuk maju di Pilkada serentak 2024. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga mengatakan ketiga pasangan calon tersebut dapat mensukseskan transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI secara resmi memberikan surat rekomendasi kepada 3 bakal pasangan calon kepala daerah 2024. Surat rekomendasi tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di kantor DPP PSI Jakarta pada Kamis pagi. Kaisang mengatakan ketiga pasangan calon dapat mensukseskan transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kaisang berharap seluruh program Presiden Jokowi dapat dilanjutkan dan disempurnakan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran pada periode 5 tahun mendatang. Izinkan saya untuk di hari ini memberikan rekomendasi khususnya untuk Provinsi Banten yang dimana gubernur dan calon wakil gubernurnya adalah Pak Andriasoni dan Pak Dimyati, dan yang di kota Tangerang Selatan Pak Ahmad Riza dan Mas Marcel, dan yang terakhir di Lebak ada Pak Sanusi dengan Mas Fajar. Mas Fajar ini kader asli PSI yang kebetulan digandeng oleh PKS yang pernah saya sebutkan waktu saya bertandang ke DPP PKS yang ada di Pasar Minggu. Saya berharap ketiga calon yang hari ini hadir dapat mensukseskan transisi pekerjaan Bapak Presiden Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo di akhir tahun 2024 ini, dan saya berharap semua program-program kedepannya dapat dilanjutkan dan dapat disempurnakan. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Ya ini masih seputar dengan surat rekomendasi ya Vesti. Betul. Ini juga ada dari Partai Golongan Karya atau Partai Golkar. Ini resmi memberikan surat instruksi kepada Yusuf Hamka melalui Sekjen Partai Golkar Lodwig Friedrich Paulus untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Setelah menerima surat instruksi, Yusuf Hamka juga menyebut beberapa nama yang akan maju untuk mendampinginya. Yusuf Hamka resmi menerima surat instruksi sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Surat instruksi tersebut diberikan langsung oleh Sekjen Golkar Lodwig F. Paulus pada Kamis sore di kantor DPP Golkar Jakarta. Surat instruksi tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Terkait calon pendamping yang akan menemani Yusuf Hamka maju pada Pilkada DKI, Yusuf menginginkan Kaisang Pangarep menjadi pendampingnya. Meski demikian, dirinya mengaku terbuka bagi siapapun untuk posisi cawagup. Sejumlah nama potensial turut disebutkan seperti Budi Jiwandono hingga Budiman Sujatmiko. Kalau calon wakil gubernur kan sudah bilang, dari Pak Ketua Umum kepengen saya dengan Mas Kaisang. Tapi kalau saya menempatkan diri saya ini kayak, mungkin teman-teman masih tahu nggak, kunci Inggris, tahu nggak kunci Inggris? Hama apa aja bisa pas. Saya bisa jadi wakilnya Mas Kaisang,
ya kan. Saya bisa wakilnya Pak Ahok, saya bisa wakilnya Pak Anies, siapa saja gitu. Bahkan kalau Pak Ridwan Kamil juga mau, saya bisa menyesuaikan diri. Saya nggak ada masalah. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, dari Partai Golkar ini sudah mengspil ya, Andi dan Iya. juga pemirsa ya, sudah ada Yusuf Hamka yang untuk nantinya akan diusung maju ke Pilkada Jakarta ataupun di 2024 nanti seperti itu, karena kalau misalnya kita melihat pasti banyak sekali partai politik lainnya juga untuk berlomba-lomba untuk Iya. mengusungkan nama kadernya karena pasti ingin maju juga sebagai baca wagubnya seperti Ya, itu. karena kalau kita melihat ini sebelumnya memang Partai Golkar ini diisukin akan mengusung dari Ridwan Kamil seperti itu. Tapi Betul. kalau kita melihat surat rekomendasi sudah dikeluarkan, artinya dari Partai Golkar ini mengusung nama dari Yusuf Hamka atau Babalun ya. oke, Babalun. Lebih tepatnya ini untuk di Pilkada Jakarta. Tapi kita melihat kalau tadi Babalun yang biasa kita akrab sapa ini di masyarakat, ini menyebut beberapa kandidat calon wakilnya seperti itu ya. Oke, Seperti sudah tadi ada ada berarti ya? Iya, ada Budi Jiwandono, kemudian hingga tadi Budiman Sujatmiko ini Betul. masuk radar survei untuk mendampingi Babalun di Pilkada Jakarta 2024. Nah, kita beralih ke informasi lainnya. Ini masih seputar dengan Partai Golkar yang saat ini sudah menyerahkan 10 surat rekomendasi kepada Bacagub dan Bacawagub daerah untuk maju di Pilkada serentak 2024. Selain itu, Partai Golkar juga sudah mengeluarkan 21 surat keputusan untuk bakal calon wakil kota, wakil wali kota bupati, dan juga wakil bupati. Isu pilkada mulai hangat mendekati masa pendaftaran calon kepala dan wakil daerah yang terjadwal pada bulan Agustus mendatang. Partai politik mulai memanaskan mesin politik, salah satunya Partai Golkar. Sejak 11 November tahun lalu, Golkar sudah mengeluarkan 1.117 surat perintah penugasan kepada bakal calon kepala daerah dan internal Partai Golkar untuk melaksanakan tugasnya. Setelah surat perintah tersebut diberikan, nantinya mengerucut ke surat instruksi kemudian mengeluarkan surat keputusan yang sifatnya final. Sekjen Golkar Lodwig Friedrich Paulus menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan 10 surat keputusan untuk pasangan calon dari beberapa daerah. Selain 10 surat keputusan, Lodwig menjelaskan bahwa Golkar juga mengeluarkan 21 surat keputusan terkait dengan bakal calon wali kota maupun wakil wali kota dan bakal calon bupati maupun wakil bupati. Partai Golkar sampai saat ini ya telah mengeluarkan 10 surat keputusan ya untuk pasangan calon ya. Kemudian ada pasangan calon untuk calon kepala daerah, gubernur maupun wakil gubernur. Ya. Kemudian telah mengeluarkan 21 surat keputusan ya, terkait dengan bakal calon wali kota, wakil wali kota, kemudian bupati dan wakil bupati. Jadi ini sementara dan itu berproses sangat cepat. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ketiga wakil menteri tersebut ialah Thomas Jiwandono sebagai wakil menteri keuangan dan Surdayono sebagai wakil menteri pertanian dan Yuliot sebagai wakil menteri investasi. Kamis siang, Presiden Joko Widodo resmi melantik 3 wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Ketiga wakil tersebut yakni Yulio Tanjung sebagai wakil menteri investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Jiwandono menjadi wakil menteri keuangan dan juga Surdaryono sebagai wakil menteri pertanian. Sebelumnya Surdaryono merupakan Ketua DPD Partai Gerindra di Jawa Tengah, kemudian Thomas Jiwandono merupakan anggota tim gugus tugas sinkronisasi untuk pemerintahan Prabowo Gibran, sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra saat ini. Sedangkan Yulio Tanjung sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Ketiga wakil menteri baru tersebut mengikuti upacara pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tampak sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat pemerintah lainnya hadir mengikuti jalannya pelantikan ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Setelah pada saat itu AHY sempat dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ATR BPN, ini juga sudah ada beberapa nama tadi dari Sudaryono yang juga sudah maju untuk mewakili menjadi Wakil Menteri Pertanian seperti itu ya. Anda jawab pemirsa ya, mudah-mudahan yang kemarin sempat untuk dilantik seperti itu ya bisa memberikan kinerja yang terbaik seperti itu. Mudah-mudahan ini adalah pilihan rakyat dan juga pastikan ini diserahkan juga kepada rakyat seperti itu ya. Dan ini mudah-mudahan jadi yang terbaik dan bisa menunjukkan semua kinerjanya seperti ya. Semoga bisa menjalankan amanah karena ini adalah bentuk kepercayaan dari Presiden dan tentunya bentuk kepercayaan dari masyarakat seperti itu. Tapi kalau kita melihat memang di akhir-akhir masa jabatan seperti yang kata Festi tadi bilang salah satunya adalah Menteri ATR BPN AHY yang dilantik di akhir periode dari Presiden Jokowi ini bukan tidak mungkin ya, kinerjanya bagus sekali. Semoga ketiga wakil menteri yang baru dilantik kemarin ini semoga menunjukkan performa terbaiknya seperti Menteri ATR BPN AHY seperti itu ya. Dan berita lainnya akan kami hadirkan, namun usai jeda tetap bersama kami. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Menyapa Pagi. Ini masih dalam perayaan HUT Bayangkara ke-78 tahun ini. Polri kali ini menggelar turnamen Kapolri Cup Badminton Championship 2024. Dalam turnamen bulu tangkis tersebut, Polri juga turut menggandeng Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Polri berkolaborasi dengan PBSI menggelar Kapolri Cup Badminton Championship yang akan berlangsung pada tanggal 22 hingga 27 Juli 2024 di Gedung Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Kejuaraan badminton ini akan diikuti oleh anggota Polri dan masyarakat umum dengan berbagai kategori yang akan dipertandingkan. Kapolri Cup Badminton Championship 2024 bertujuan untuk menyiapkan talenta-talenta muda yang memiliki potensi prestasi. Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kejuaraan tersebut menjadi langkah awal mengasah bakat para peserta
untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Polri presisi, yaitu mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tentunya dalam menyongsong Indonesia Emas. Maka salah satu sub kegiatan di sini adalah kegiatan keolahragaan, yaitu khusus di bidang olahraga bulu tangkis yang tentunya masyarakat bangsa Indonesia ini masih menjadi salah satu olahraga yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat. Maka untuk dalam rangka pembinaan terhadap bibit-bibit pembinaan prestasi khusus di bidang olahraga bulu tangkis, tentunya Polri juga akan menyelenggarakan dari mulai tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Wasekjen Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Edi Sukarno mengatakan kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup menjadi langkah awal mengasah bakat dan keterampilan para peserta. Dan hal itu disampaikan Edi saat konferensi pers Kapolri Cup Badminton Championship 2024 di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta. Dalam konferensi pers, Wasekjen Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Edi Sukarno mengatakan, turnamen bulu tangkis Kapolri Cup akan diikuti sebanyak 480 peserta dari kelompok umur dan peserta anggota Polri. Edi Sukarno menyebut ada 2 kategori pertandingan, yakni pertandingan umum dan kelas Polri. Adapun untuk kategori umum, Edi menjelaskan dibagi menjadi 3 kelompok umur, yaitu U15, U17, dan U19, yang akan mempertandingkan 5 sektor, seperti tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Sementara untuk kategori kelas Polri, terdapat 3 pasangan putra. Lebih lanjut, Edi Sukarno berharap juara Kapolri Cup dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Dan yang akan kami pertandingkan adalah U15, U17, dan U19. Itu hasil dari diskusi kami antara pengurus pusat PBSI dengan panitia dari pihak Polri. Dan untuk U15, U17, dan U19 itu partai yang dipertandingkan adalah 5 partai. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, Adi dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat terkait dengan Badminton Championship 2024 ini salah satu langkah yang sangat bagus untuk melahirkan atlet-atlet sejak dini ya, seperti itu, dan juga untuk melahirkan atlet-atlet yang terbaik. Karena kalau misalnya kita melihat juga kan Badminton Championship ini nantinya juga akan terus mendunia seperti itu ya, dan tentunya juga kita mengharapkan banyak sekali atlet-atlet yang bisa terlatih, yang bisa menunjukkan kemampuannya untuk bertanding seperti itu. Oke, baik, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini ada tim kunjungan kerja reses Komisi 4 DPR yang mengunjungi unit pengolahan ikan 3 Caneka di Kota Pekanbaru Riau pada 16 Juli lalu. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengungkapkan pemerintah pusat dan daerah perlu mengembangkan sentra hilirisasi ikan yang mempunyai nilai tambah. Melalui video diunggah di akun sosial media Instagram @dpr_RI, tim kunjungan kerja reses Komisi 4 DPR RI mengunjungi unit pengolahan ikan atau UPI 3 Caneka di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Selasa 16 Juli 2024. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengapresiasi UPI 3 Caneka Pekanbaru dan menurutnya pemerintah pusat dan daerah perlu mengembangkan sentra hilirisasi ikan yang mempunyai nilai tambah seperti di UPI 3 Caneka. Dalam kesempatan itu, Sudin juga menyampaikan sejumlah saran terkait unit pengolahan ikan, diantaranya perihal tempat pengolahan yang harus selalu higienis. Apalagi tadi kita lihat ikannya dari ikan hidup sampai jadi filet, sampai ke dalam freezer, itu kan mempunyai nilai tambah yang baik. Apalagi tadi kita lihat bahan bakunya ikan hidup. Jadi tadi saya sarankan pertama tempat pengolahannya benar-benar higienis. Apa yang maksudnya higienis?
Kalau tertutup rapat, walaupun tidak pakai kaca, tetapi bisa pakai semacam jaring agar supaya lalat jangan masuk. Yang kedua, peraturan standarnya, setiap orang tidak boleh masuk tanpa mengganti alas kaki. Yang ketiga, masalah lantai. Lantai itu tidak boleh keramik, harus pakai cat yang khusus untuk lantai. Lebih lanjut, Sudin juga menjelaskan merupakan tugas bersama untuk mendorong dan juga mendukung unit pengolahan ikan Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Komisi 3 DPR melaksanakan kunjungan kerja reses ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dalam dengar rapat pendapat tersebut, di Komisi 3 juga menyoroti mengenai pengawasan terkait program peningkatan integritas aparatur. Dalam kunjungan ini hadir Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Insinyur Pangeran Khairul Soleh, selaku Ketua Tim dengan beberapa anggota Komisi 3 lainnya seperti Dr. Habibur Rahman. Mitra-mitra tersebut antara lain Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan juga Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Dalam hal ini menyampaikan hal-hal terkait anggaran, program prioritas, kebutuhan anggaran, pengawasan keadaan perkara yang menonjol di lingkungan peradilan agama se-Kalimantan Tengah, dan juga program peningkatan integritas dan kapasitas. Dalam dengar pendapat tersebut, Komisi 3 juga menyoroti mengenai pengawasan terkait program peningkatan integritas aparatur. Sejauh ini berapa banyak hakim ASN yang bermasalah yang dikenai sanksi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih seputar dengan kegiatan DPR di masa reses, ini ada Komisi 1 DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dan kunjungan ini dalam rangka untuk peninjauan persiapan pengamanan Pilkada 2024. Melalui unggahan video dari sosial media Instagram @dpr_RI, terlihat kunjungan kerja Komisi 1 DPR ke Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 16 Juli 2024. Komisi 1 DPR RI meninjau persiapan Kodam 5 Brawijaya dalam rangka pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak 2024. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menyatakan keyakinannya terhadap Pilkada Jawa Timur akan berlangsung aman dan tertib. Mutia menyatakan cukup percaya diri dengan kesiapan yang dilakukan Kodam 5 Brawijaya. Kodam 5 Brawijaya dinilai telah menyiapkan segala yang diperlukan, diantaranya dari jumlah pasukan yang memadai, jumlah pegawai yang siap bertugas, dan cadangan yang telah disiapkan serta alutsista dalam kondisi siap operasional. Dan untuk Kodam 5 Brawijaya kita tadi apresiasi sekali, kita cukup confident atau percaya diri dengan kesiapan Kodam 5 dari paparan yang sangat detail, apa yang akan dilakukan, berapa jumlah pasukan yang tersedia, berapa jumlah BKO yang siap, berapa jumlah cadangan yang telah disiapkan, terkait juga dengan kesiapan alutsista dan sebagainya. Kita cukup confident dan yakin bahwa insya Allah untuk Provinsi Jawa Timur Pilkada bisa dilakukan dengan aman, damai, lancar. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, di masa-masa resesnya DPR RI ini ya Andi dan juga pemirsa ya pasti terus melakukan beberapa kunjungan kerja. Salah satunya juga tadi ada yang ke Pangkalan Bun seperti itu ya. Untuk juga salah satunya juga ada yang untuk penegakan aparatur, meningkatkan integritas seperti itu. Dan tadi juga kita melihat bahwa pada Komisi 1 DPR RI juga untuk melakukan beberapa pengawasan di Pilkada serentak 2024 ya. Karena kita untuk juga melakukan pengawasan ini menjelang Pilkada serentak 2024 supaya tidak ada lagi kecurangan, indikasi-indikasi ini saling sirik. Saling netral satu aja. Iya betul sekali, karena memang kalau kita belajar dari Pilpres kemarin ini banyak sekali yang mengandung dengan unsur kecurigaan supaya ini bisa menjadi bahan evaluasi seperti itu ya, bisa jadi evaluasi karena memang Komisi 1 ini adalah mitra dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi berita hoax diharapkan ini tidak terjadi di Pilkada 2024 mendatang ya. Oke, informasi lainnya yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan
setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Welcome back on Sinpo International News Report. 6:30 in Jakarta, 7:30 in Tokyo, and 8:30 in Sydney. You are watching Sinpo International News Report. I'm Vira Ananta for you. On this morning, we have the heavy rain weather that poured the city of Baoji, China since last Tuesday caused large flooding in the city. That rain that falls since Tuesday morning also result in landslide and also muddy. Heavy rain that doesn't stop pouring in the country of China, like in one of its cities, Baoji. It was seen that the roads and the buildings in the city experienced large flooding and are accompanied with a thick mud. According to local regional data, say that rain started to pour since last Tuesday, which caused landslide due to the soil which was not able to contain the much water in the soil. Beside Baoji City, this week as much as 31 rivers in China overflowed and poured in the population area. The central government is monitoring and managing the impact of the rain. Currently, there are no reports of relief as they only result in damage and disturbance to building and community facilities. Max Oller, Sinpo International News Report. Riot occurred after praying the body of the demonstrant at a recent job quote demonstrations in Bangladesh. This clash occurs after 6 people were dead by security during a protest of the government job quota system policy. This protest is expected to continue until the policies is implemented US permanently. The protesters, comprising students from various Bangladesh university institutions between the engineering and technology with Dhaka Medical College, were demanding an overhaul of the government's job quota system, which they claim favors certain groups and limit opportunities for others. The current system reserves 56% of public sector jobs, including 30% for the families of the 1971 Liberation War participants, 10% for women, 10% based on population district, 5% for ethnic minorities, and 1% for people with disabilities. The local media reports indicate the classes interrupt normal activities on college, including examination and official work. At least dozens were injured in the violence, with 12 admitted to hospital for treatment. The incident occurred amid a simultaneous strike by a public university teacher demanding better academic conditions, which has disrupted educational. The incident occurred amid a simultaneous strike by public university teacher demanding better than academic conditions, which has disrupted educational operation nationwide. Authorities have yet to issue a statement regarding the incident, but it has prompted concern amidst ongoing tension over the job quota system and demand for reforms from students and teachers alike. Rachel, Sinpo International News Report. A terrifying event occurred in a family of 7 people where 3 of them were found dead as a result of the military attack that occurred in Goma, Congo. This was permitted by the Kinshasa group and the M23 rebel group.
The families and citizens of the victims mourn due to the deadly attack by rebel militants of the family last Tuesday. The attack occurred during the M23 group's rebellion with the Kinshasa, which was rumored to finish today. This attack was not only aimed at a target, but local communities acknowledged that this attack was aimed randomly at residents in the area. The rebels were not only alleged to kill, but commit acts of robbery and sexual violence against citizens in the city. United Nations report that Rwanda groups in the Congo support the M23 group despite the country's policy officially reject. Max Oller, Sinpo International News Report. We have also in the speech at the opening of the statement parliament from the House of Lords, King Charles III exposed the Labour government's plan regarding economic growth, migration and foreign affairs for the next parliament in London last Wednesday. Charles III also outlined some policy system for the future of the UK. King Charles III exposed the Labour government's plans with regarding economic growth, migration, and foreign affairs in the next parliamentary term. This was presented the opening speech of the State Parliament of the House of Lords in London last Wednesday. King Charles said in his speech that the government of the United Kingdom will see a new partner relation with businesses and workers to help the country rise from the challenge of the increasing cost of living to prioritize equitable wealth for the community. Some of the policies proposed by King Charles, such as the description of the prohibition of the exploitative work practice, repealing the nationalization of railways, and carrying out a clean energy transition with the state clean electricity company. There was the previous government's plan to raise the legal smoking age by 1 year for those born before 2009. Government will ensure strong defense based on the North Atlantic Covenant Organization general values concerning individual freedom, democracy, human rights, and the supremacy of law. My government will seek a new partnership with both business and working people and help the country move on from the recent cost of living challenges by prioritizing wealth creation for all communities. My ministers will establish an industrial strategy council. It is my government's objective to see rising living standards in all nations and regions in the United Kingdom. Max Oller, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining by Sinpo TV Indonesia and Fiery Media. Stay with us. Have a good day. Come back to Menyapa Pagi, Sinpo TV Indonesia. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa
kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Tentunya juga kami terus memberikan informasi-informasi menarik untuk Anda. Ya, ini kita awali berita di segmen terakhir ini. Betul. Terkait dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang meluncurkan Jakarta Muslim Fashion Week 2025 di Jakarta. Zulhas juga mengajak masyarakat untuk bangga bela sekaligus beli produk modis fashion Indonesia. Melalui unggahan video di sosial media Instagram @Kemendak, terlihat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan Jakarta Muslim Fashion Week atau JMFW 2025 di Jakarta pada Rabu 17 Juli 2024. Mendak menyampaikan bahwa target Indonesia menjadi pusat industri halal dan kiblat modis fashion dunia merupakan program prioritas dan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Zulhas mengaku optimis dengan modis fashion Indonesia yang tidak hanya mampu menginspirasi dunia, namun juga bisa menguasai pasar dunia. Dalam kesempatan itu, Zulhas juga mengajak masyarakat untuk bangga, bela, sekaligus membeli produk modis fashion Indonesia. Itulah yang harus kita lakukan bersama-sama sehingga cita-cita kita nanti pada 2045 Indonesia menjadi negara maju. Mari saya mengajak semua yang hadir di sini bangga, bela. Tapi bangga dan bela tidak cukup, tapi bangga, bela dan beli produk modis fashion Indonesia. Acara puncak JMFW 2025 sendiri akan digelar pada 9 hingga 12 Oktober 2024 di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, itu tadi Andi maksudnya dan juga pemirsa ya, 2024 udah pengen ya. buru-buru tahun baru kayaknya Andi ya, udah nggak sabar buat tiup trompet gitu kan. Sampai ya. salah baca ya, Nggak udah apa-apa masih lah ya. Kita 2024 harus udah happy-happy 2025 gitu ya. Iya nggak apa-apa, ini juga dari Zulhas sendiri kan ini mengadakan salah satu Muslim Fashion Week 2024 ini sangat bagus sekali sih, karena kita lihat juga kan bukan kan kalau bisa kita melihat kalau kita pakai baju jilbab ini atau misalnya baju muslim ini tidak modis, tapi ini bisa ditunjukkan di Muslim Fashion Week ini ternyata baju-baju muslim ini sangat modern loh. Gitu. Iya, banyak hal positif lah yang dilakukan ya. Nah, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, puluhan sepeda motor yang parkir sembarangan di depan salah satu rumah sakit terjaring razia parkir liar yang digelar petugas suku dinas perhubungan Jakarta Barat. Sejumlah pemilik kendaraan roda 2 panik menyelamatkan kendaraannya lantaran takut terjaring razia. Sejumlah pemilik sepeda motor ini panik menyelamatkan kendaraannya agar tak terjaring razia parkir liar yang tengah digelar petugas dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat. Meski demikian, tak sedikit bagi sejumlah sepeda motor yang tak diselamatkan pemiliknya karena tak mengetahui adanya razia. Petugas kemudian melakukan penggembosan ban atau cabut pentil dan sepeda motor karena diparkir pemiliknya sembarangan. Meski terpasang rambu dilarang parkir di lokasi, namun pelang tersebut tertutup sebuah payung, di mana dugaan sementara pelang tersebut sengaja ditutupi oleh juru parkir liar agar mereka bisa menggunakan bahu jalan untuk tempat parkir liar. Namun saat dicari keberadaannya oleh petugas, oknum jukir liar ini telah melarikan diri. Dalam razia parkir liar kali ini, sebanyak 40 sepeda motor terjaring operasi. Seperti yang dilaporkan, sebanyak 40 kendaraan roda 2 dilakukan OTP oleh anggota tim derek dan tim gatur. Kami juga dibantu pendampingan dari Satlantas Polsek
Kalideres, ya kita himbau bagi masyarakat, gunakanlah parkir yang ada sudah disediakan. Jangan lagi berparkir di depan yang tidak semestinya. Razia parkir liar di kawasan tersebut akan terus digelar petugas agar tak ada lagi kantong parkir liar di bahu jalan yang mengganggu pengguna jalan. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Guna mencegah peredaran barang impor ilegal, petugas Bea Cukai melakukan penertiban di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Utara. Para pedagang panik lantaran mengetahui adanya razia yang dilakukan. Video yang beredar di media sosial mereka momen kepanikan yang terjadi di pusat perbelanjaan Mangga 2. Petugas Bea Cukai menggelar razia penertiban barang impor pada 15 dan 16 Juli 2024. Dalam operasi tersebut, petugas menyita sejumlah barang dari pedagang yang tak punya izin usaha dan tak dapat menunjukkan dokumen kepabeanan yang sah. Razia ini sontak menimbulkan kepanikan di kalangan para pedagang. Mereka cemas akan kehilangan mata pencahariannya, terutama bagi mereka yang mengandalkan penjualan produk impor. Penertiban ini dilakukan untuk memberantas peredaran barang impor ilegal seperti pakaian, sepatu, tas, produk elektronik, produk keramik, dan sebagainya. Petugas menyita barang-barang tersebut dari para pedagang yang tidak memiliki izin usaha dan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah. Sementara itu, Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa saat ini tengah marak penjualan barang ilegal yang mengganggu industri dalam negeri sehingga penertiban ini menurutnya perlu dilakukan. Peristiwa ini sontak saja menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa orang mendukung razia tersebut dengan alasan menegakkan aturan dan melindungi konsumen. Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan cara dan waktu pelaksanaan razia yang dinilai mendadak dan kurang tepat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan bersama Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan TNI menggelar razia angkut jaring di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibat razia ini sebanyak 30 kendaraan roda 2 terpaksa diangkut karena kedapatan parkir sembarangan. Dalam rangka menertibkan fungsi trotoar dan penertiban parkir liar, petugas gabungan Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan bersama Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan bersama Satpol PP dan TNI menggelar razia angkut jaring di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam razia kali ini, petugas mendapati puluhan kendaraan roda 2 yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan di atas trotoar. Petugas langsung memberikan tindakan tegas berupa cabut pentil hingga mengangkut kendaraan roda 2 tersebut ke atas truk. Salah satu pemilik kendaraan yang terjaring diberikan sanksi tilang. Dirinya mengaku terburu-buru untuk absen jam kerja dan terpaksa memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Tadi telat, Pak. Telat gimana maksudnya? Telat kerja jadi harus absen tepat waktu. Kerjanya di dalam? Iya. Kok parkir motornya di sini, kenapa nggak di dalam? Iya kan mau absen dulu, terus telat. Jadi harus kerja dulu, tadi kan break. Baru aku mau pindahin niatnya, udah datang duluan. Terus gimana nih Mbak selanjutnya Mbak? Ngurusin surat paling. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Yunita Rungkat mengatakan, di sepanjang jalan Dharma Wangsa dan Wijaya ini, banyak kendaraan roda 2 yang kerap memarkirkan kendaraannya di bahu dan di atas trotoar dan mengganggu pengguna jalan. Enggan memarkirkan kendaraannya di dalam Wijaya maupun di dalam Dharma Wangsa Square dan memilih memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Ini sangat mengganggu. Akan kami lakukan secara rutin. Semua kendaraan roda 2 yang berhasil kami angkut akan dilakukan di Sudibub Jakarta Selatan di Pancoran ya Pak? Siap. Yang diangkut itu kenapa? Karena tidak memarkirkan kendaraan pada tempatnya. Padahal ada rambu larangan tidak boleh parkir. Kemudian tadi juga karena tidak ada pemiliknya sehingga kami lakukan penindakan. Belasan kendaraan ini kemudian dibawa ke kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan di Jalan MT Haryono, dan nantinya pemilik kendaraan juga diberikan sanksi tilang dan harus membayar denda maksimal sebesar Rp500.000. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, ini masih ngomongin soal banyaknya razia ya. Akhir-akhir ini Festi memang masih dari Operasi Patu Jaya. Ini juga ada informasi berikutnya ini yang dilakukan Operasi Patu Jaya di ruas Jalan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat yang digelar oleh petugas Satlantas Jakarta Barat masih saja didapati pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Tak hanya berbonceng 3, sejumlah pemotor juga banyak yang tak mengenakan helm saat berkendara. Panik melihat petugas yang tengah menggelar operasi di lokasi, sejumlah pemotor nekat putar arah melawan arus hingga membahayakan dirinya dan pengendara lain.
Dua remaja wanita yang berboncengan sepeda motor tanpa mengenakan helm ini panik melihat ada razia Patuh Jaya yang digelar petugas Satlantas Jakarta Barat di ruas jalan Dan Bogot, Kalideres, Jakarta Barat. Agar tak terjaring operasi, salah satu remaja wanita ini turun dari sepeda motor dan berpura-pura berjalan kaki. Sementara remaja wanita yang mengendarai sepeda motor berusaha menghindari petugas kepolisian dengan memanfaatkan kepadatan arus lalu lintas di lokasi. Sementara tak sedikit pula pengendara sepeda motor lain yang merupakan pelanggaran lalu lintas seperti tak mengenakan helm dan berboncengan 3 hingga tak memiliki SIM tersebut terjaring operasi. Operasi Patuh Jaya hari yang ketiga ya, hari ini kita sasarannya adalah boncengan 3, tidak memakai helm, lawan arah, lanjut jalur busway dan sebagainya, yang akan membahayakan kecelakaan lalu lintas. Operasi Patuh Jaya 2024 sendiri digelar Kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sejak 15 hingga 28 Juli mendatang. Kepada para pengendara diharapkan untuk mentaati aturan lalu lintas di jalan agar selamat dalam berkendara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Andi dan pemirsa ya, kalau misalnya kita melihat terkait dengan juru parkir liar di mana-mana seperti itu ya, karena dengan nominal mereka yang sangat diberikan fantastis gitu ya, karena misalkan tidak di luar nalar dan juga Nurul ya, kayaknya kalau bisa kita melihat juga kan harga-harganya sangat mahal gitu kan ya, masa ada parkir kok harganya 150.000, kok bisa sampai 20.000, kok bisa sampai 30.000 gitu kan. Ini kan maksudnya dengan adanya hal-hal razia seperti ini sangat bagus loh gitu kan ya, karena ini kan bisa membahayakan orang-orang di luar sana seperti itu, apalagi kalau misalnya orang-orang ini yang melakukan parkir sembarangan juga. Betul gitu. sekali. Nah, selain parkir sembarangan, ini juga kalau tadi berita sebelumnya ini ada operasi razia yang masih saja didapati. Ini ada ya Patuh Jaya maksud saya ini masih aja didapati banyak pelanggar ya, Vesti. Ini seperti bonceng 3, kemudian tidak membawa SIM, masuk jalur busway, bonceng 3 seperti kayak Vesti kan kalau berangkat kerja bonceng 3 ya. Sama siapa? Sama Gojek. Sama Gojek gitu disebut ya. merek lagi. Gojek sama helm gitu ya. Oh ya Allah ya Allah. Nah ya memang ya sekali lagi kita harapkan bagi pengendara walaupun memang tidak dalam operasi Patuh Jaya, ini kita harapkan para pengendara sepeda motor di jalanan lebih tepatnya ini bisa lebih waspada, kemudian juga bisa lebih tertib lagi dengan aturan yang ada, karena memang peraturan ini dibikin tentunya bukan untuk merugikan, tapi ini justru untuk melindungi para pengguna jalan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, dan mudah-mudahan terkait dengan adanya Patuh Jaya ini 2024 ini bukan hanya dilaksanakan per tahun saja ya Andi dan juga pemirsa ya, tapi mudah-mudahan bisa terus dilakukan oleh aparat kepolisian gitu kan ya, untuk terus dilakukan karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang didapatkan seperti itu, seperti tidak menggunakan helm, SIM juga banyak yang tidak lengkap, surat-surat STNK seperti itu. Ini juga kan dapat membahayakan masyarakat di luar sana seperti itu. Dan mudah-mudahan Anda semua pemirsa di rumah yang sedang menonton kita berdua mudah-mudahan bisa menjadi pengendara yang bijak dan juga cerdas. Widih, keren banget. Dan sayangnya berita tadi menjadi akhir jumpa kita di Menyapa Pagi kali ini. Tentunya kami berharap semoga pemirsa sekalian dan seluruh rakyat Indonesia ini sehat-sehat selalu ya. Tidak terkena dengan apapun itu, huru-hara, ketoksikan apapun itu ya. Ya, bisa cepat teratasi gitu kan ya. Namanya juga hidup pasti akan ada huru-haranya, pasti akan ada masalah. Mudah-mudahan Anda semua yang sedang berada dalam kondisi seperti itu, kita doakan mudah-mudahan bisa terus happy dan juga bisa kembali bangkit kembali seperti itu ya. Saya Vesti Rahmadi. Dan saya Andi Rezaldi. Selamat pagi. Dan sampai jumpa.